Ini kan harus mencoba banyak sekali musik gitu kan. Dan disitulah baru saya menemukan musiknya. Oh, ini yang cocok untuk ini. Oh, ini yang cocok untuk ini. Itu seperti itu. Sederhana sebenarnya ya. Sederhana banget gitu loh. Sangat sederhana. Mek ngene tok, ujung-ujungnya wong-wong olah mek ngene tok, tapi hasilnya luar biasa. Hasilnya sangat luar biasa. Itu seperti itu. Ya enggak tahu Mas siapa namanya? Mas Indra sendiri tadi seperti apa rasanya, saya bisa disimpulkan sendirilah. Saya ini bohong atau gimana. Seperti itu. Intinya melepaskan partikel-partikel api. Kalau belum merasakan bukan berarti nggak berhasil. Di situ memang ketika partikel api keluar itu tingkatnya masih sedikit. Jadi kuncinya menurutku ada di nafas tadi Mas. Pernafasannya sangat luar biasa, dan meskipun saya belum menerapkan belum menerapkan secara konsisten di rumah maksudnya. Tapi dari feeling saya tadi, kalau ini diteruskan terus menerus, itu akan mengikis sifat-sifat yang buruk di dalam diri manusia. Relevan sekali dengan yang disampaikan Mas Yunus barangkali, bahwa kita akan menyamakan unsur tubuh kita dengan unsur uang, dan disitulah kemudian potensi rezeki akan kemudian lebih besar yang datang kepada diri kita. Itu keyakinan saya setelah ikut RK yang pertama kali ini. Kalau yang Mas Ipang sendiri tadi panas ya Mas ya, panas di panas keluar. Partikel api. Partikel api yang selama ini ngendap mental block. Nah itulah, mental block itu kan bentuk hormon secara ilmu psikologi. Secara ilmu fisika kuantum itu adalah partikel api. Secara ilmu agama itu adalah sifat negatif, iri, dengki, dan lain-lain. Itu keluar tadi, bisa langsung merasakan kayak kebakar, kayak kena cabai. Jadi sampai sekarang ini sampai sekarang malah bagus loh. Terasa nih bagian telapak ini. Kecabean Mas bahasanya. Makan sambal itu loh. Iya. Dua-duanya Mas. Dua-duanya. Bagus, itu biarkan sampai selesai Mas. Nggak apa-apa, itu keluar terus, dia keluar terus. Kalau kasus-kasus yang lain ada yang muntah-muntah juga Mas? Muntah itu hormonnya keluar Mas. Dia hormonnya keluar. Biasanya apa aja yang efeknya langsung? Biasanya selain muntah, seperti Mas Ipang begini, kelombokan bahasanya. Ada yang itu, ibunya Rizky itu, dia kedinginan, sangat-sangat kedinginan, dicarikan jaket sampai 5 itu masih kedinginan terus. Itu, ini macam-macam sih sesuai dengan amal ibadah masing-masing. Gitu ya. Sesuai dengan ini energi panas ya, partikel panas aja. Iya, partikel api. Enggak. Maksudnya perbuatannya itu? Kalau perbuatan kan saya bilang Pak, setiap kita marah, setiap kita ego, setiap kita males, setiap kita ngersulo, itu terproduksi hormon kortisol dan norepinefrin. Kalau ilmu fisika kuantum itu adalah partikel api. Nah itu terus ada, itu makanya disebut mental block. Nah itu harus dikeluarkan. Nah cara pengeluarannya kalau saya ya seperti ini tadi. Mungkin teman-teman yang lain punya metode, ya enggak apa-apa. Yang penting bisa keluar gitu loh. Jadi bukan kok kerasa panas terus berarti di sini ada jin, ada itu enggak. Itu memang benar dia menembus. Jadi partikel yang ada di dalam diri itu dia nembus daging, nembus tulang, nembus kulit, dia keluar. Seperti itu. Nguap. Kalau jenengan punya ilmu supranatural, kelihatan kok itu dia nguap hitam. Naik kayak asap itulah, asap ngebong. Kertas itu kan hitam ya. Itu. Bukan asap putih, bukan. Asapnya hitam kalau punya pengetahuan supranatural. Itu seperti itu. Tapi kok tim dia itu siapa? Tidak tahu siapa. Itu tadi kita membantu untuk apa? Mengeluarkan energi negatifnya. Satu itu, yang kedua tadi saya seperti ini, itu saya membuat simbol ini. Saya pernah menerangkan tentang alkemis ya. Hidup itu adalah bulat simbolnya, dan tadi saya membuat simbol segitiga. Segitiga itu adalah unsur tanah. Itu tak buka portalnya supaya ketika pelepasan seperti ini, energi partikel api dia keluar, partikel tanah masuk, akhirnya jadi banyak nanti uangnya.
kehidupannya jadi bahagia, jadi damai dan lain-lain. Itu seperti itu, dominan kebaikannya. Itu kan yang ibaratnya termin pertama seperti tadi ya. Reprogramming alam bawah sadar, yaitu memasukkan file-file keinginan, cita-cita dan lain-lain ke alam bawah sadar atau otak dasar di sini. Nanti tidak hanya itu, nanti tangan telapak tangan itu saya simbol apa namanya, uang. Jadi saya bukakan portalnya, karena yang dibuat mencari uang kan ini, buat mendatangkan uang tangan itu kita portal di sini. Tuh, nah pertemuan ketiga bawa buku ajaib itu tadi buat scriptingnya. Itu bukunya juga harus di alkemi, di sikil gitu loh, supaya setiap nulis kejadian, karena apa, ada masuk. Kalau pernah melihat film Alchemist itu, Full Metal itu ya kayak gitu. Itu seperti itu. Pertemuan ketiga bawa buku. Selain bawa buku apa? Nanti ada program silent practice. Itu. Kayak yang keempat mas, PLR masuk nggak? Ya tergantung maunya program yang mana. Kalau mau RK soulmate healing, ya berarti penyembuhan pasangan bojo ini ini. Itu nanti ada RK soulmate healing. Jadi penyembuhan pasangan. Yang namanya kita berumah tanggawan pasti ada cekcok kan ya. Nah cekcok itu kan pasti ada kata-kata atau batin atau pikiran negatif yang ditujukan kepada pasangan kita. Nah itu nah kalau dia sampai pegel dan dia menancap di sini, akhirnya janji suci ketika menikah dia itu rusak, putus. Ketika putus di sinilah banyak masalah yang datang. Ketika putus inilah energi finansial keluar. Itu makanya ini harus dibenerin, yaitu dengan RK soulmate healing. Itu seperti itu. Kalau di pertemuan keempat atau di pertemuan ketiga itu orang sudah bisa minta PLR belum? Belum. Tapi ya tergantung orangnya sih mas. Saya harus bisa merasakan orangnya. Lihat orangnya ya? Iya, nggak bisa langsung kayak gitu. Dilihat aja orangnya. Kalau dia unsur tanahnya sudah banyak, auranya sudah bagus, ya udah itu bisa nanti. Bisa. Jadi nggak bisa langsung seperti itu, nggak bisa. Karena PLR itu nggak sembarangan juga kan? Nggak sembarangan mas, karena kita kan menembus dimensi kan, menembus dimensi. Nah, kita harus benar-benar dalam keadaan benar-benar suci ya untuk menembus ke saya. Itu seperti itu. Karena RK kan bukan spiritual mas, orangnya sudah selesai RK dan dia mau menjadwalkan spiritual ya monggo, nanti kita arahkan, kita bimbing untuk spiritualnya apa yang diminta itu terpenuhi. Itu seperti itu. Jadi lega tanpa beban. Itu yang saya rasakan. Ya, ketika sudah seperti ini mau berdoa, nggak harus pakai program alam bawah sadar, ya pasti jadi. Gitu ya? Karena energinya lancus seperti loss, itu. Loss, iya. Tanpa nuli. Itu seperti itu, mas. Jadi, semuanya. Jangankan jangan kok berdoa, nggak usah doa itu wes, karena sudah setara ya. Maksudnya sudah sinkron ya. Partikel tanah uang dengan partikel tanah kita itu sudah nyambung. Itu gak usah diminta, udah datang sendiri, otomatis usaha bisnis lancar. Itu seperti itu. Iya. Berarti di pertemuan pertama yang ingin dihilangkan itu ya mas? Iya. Unsur apinya ya. Unsur api atau sifat-sifat itu. Gak usah berusaha untuk menghilangkan sifat, tidak menghilangkan sifat dendam, gak usah, harus dilakoni ya. Secara rutin istiqomah. Karena apa? Segala sesuatu yang dilakukan rutin hasilnya pasti besar. Misalnya saya melakukannya pagi, siang, sore itu boleh bebas mas ya? Kalau jenengan kuat nggak apa-apa. Karena pernah ada yang terjadi dia sampai keblat. Enggak, maksudnya itu bisa siang, bukan pagi. Ya, dalam sehari itu pagi, siang, sore gitu maksud saya. Nafsu gitu. Mungkin bukan nafsu. Biasanya orang kan doyo-doyo mas. Doyo-doyo ndang mari napa ndang. Bukan ndang mari mas, ndang maksimal lah. Nah itu kan sudah didasari ambisi toh mas. Ya monggo lah selama atau sesempatnya gitu ya. Pokoknya dalam satu hari melakukan lah. Kalau mau lebih dari satu kali enggak apa-apa. Boleh, tapi yang penting
kuat. Itu aja sih sebenarnya. Karena tahu sendiri tadi seperti apa. Dodol jadi kuat rasanya. Biasanya bukan kebok. Loh gini loh ya, bagi Anda perokok, Iya perokok ini mas. bagi Anda perokok, lakukan 1 bulan, habis itu check up, silakan bersih dari nikotin. Loh beneran, lakukan rutin selama 1 bulan, habis itu check up. Banyak ya. banyak. Itu seperti itu, karena toksin-toksinnya juga keluar. Tadi keringetan kopius kayak gitu kan, itu kan juga termasuk toksinnya keluar banget gitu loh. Cuman gitu, jangan nafasnya ditaruh di sini, nanti kayak musuhnya Stephen Chow ilmunya kayak musuhnya Stephen Chow. Cus. Jadi kayak copot. Iya, tapi nggak apa-apa, itu tetap yang penting apa? Yang penting nggak ke perut. Penting nggak ke perut gitu aja. Kalau ke perut jadi egonya tambah tinggi nanti. Kalau masih di sini ya nanti dapat ilmu kodok nanti. Berarti waktu ditahan di dada, berarti kan otot perut ini Lemas. saya nggak lemes mas. Itu saya mengempiskan perut saya biar nggak ke perut. Lah ya mengempis. Pokoknya intinya bagaimana nggak bocor. Nah intinya bagaimana pengen nggak bocor ya jangan dipikir bocor. Lakukan aja. Udah taruh di dada. Isi full. Gitu. Itu nanti kalau semua O2 nya sudah full, otomatis yang menggerakkan pembuluh darah ini ke seluruh tubuh kan oksigen, entah itu O2 atau CO2. Kalau O2 nya sudah full dalam diri, otomatis jadi karakter baik. Itu seperti itu, karena pembuluh darah kan juga mengaliri otak. Itu seperti itu ya. Jadi sangat ilmiah sekali ya mas. Sangat ilmiah, tidak spiritual. Itu seperti itu. Di tahap pertama ini pernapasannya 3 gerakan mas ya. 3 gerakan. Semua sampai selesai 3 gerakan mas. Oh sampai selesai tetap 3 gerakan itu. Cuman yang berbeda itu nanti yang ini. Sebenarnya ada 1 kali pernafasan itu nggak tak kasihkan karena terlalu berat sih. Itu yang kuda-kuda. Cuman nggak usah, nanti terlalu berat. Itu aja sudah cukup. Nanti itu nanti ke delta, itu ke theta. Itu nanti langsung bisa terus seromerot. Mas sorry ya, untuk yang PLR sudah pernah berapa orang mas? PLR itu yang kesaksian yang anak apa? Yang anak perempuan pakai kudung itu loh. Iya. Itu ketika awal kali apa namanya? RK itu dia sini keluar pasir. Gitu. Itu keluar nanti pasir? Iya, itu bisa ditanyain tuh si yang itu apa namanya jadi testimoni itu. Tuh. Itu pernah PLR, terus Buning orang Semarang. Itu pernah PLR, terus Bu Mia. Yang keluar pasir itu ketika PLR? Ketika nggak PLR malah. Ketika RK biasa. Kan dia kan bobotnya cuma 24 dan kecil banget toh. Bedanya apa sih yang biasa sama yang PLR? Apa bedanya? Atau memang niatnya? Ya enggak tahu kok bisa jadi seperti itu. Ya intinya dia niatnya pengen sembuh, dah selesai toh. Enggak, maksudku yang dia pengen tahu di kehidupan sebelumnya gitu. Ada enggak kasus? Enggak ada sih, sebenarnya lebih saya arahkan aja. Karena apa? Kok hidupnya kok susah, hidupnya kok banyak masalah. Mungkin di sana mungkin ada yang perlu dimaafkan ketika meninggal dunia belum ikhlas gitu loh maksudnya. Jadi lebih ke sana sih. Saya nggak mau kalau orang-orang nggak punya masalah terus pengen PLR terus ngapain gitu. Yang penting duitnya akeh ya wis toh. Yang penting api sampai anak bocah sampai wong tuwek selesai kan gitu. Ibadah khusyuk spiritual jadi lebih dapat. Kan gitu-gitu aja, nggak usah aneh-aneh lah. Seperti itu aja sebenarnya. Siap dikerjakan di rumah, dipraktekkan. Iya. Ya intinya konsisten. Istiqomah lah. Karena hal yang rutin tidak mungkin tidak berhasil, pasti berhasil. Iya, Mas, ya. Kita aja makan rutin hasilnya kita besar kayak gini, kita dewasa. Coba kalau nggak istiqomah makan, ya sakit kita. Kayak gitu. Kayak gagal. Nah, energi negatif itu pasti saya muntah. Tapi nggak muntah keluar isi perut, enggak. Pokoknya efeknya saya pasti itu seperti itu.
terus itu langsung sini berdiri, terus berdiri itu seperti itu efeknya. Jadi gitu. Iya. Kalau kayak lihat proses halus gitu sering apa jarang itu? Udah tak tutup semua mas, gak enak lihat kayak gitu, ngurangin energi. Iya. Ngapain dong, dia itu kan energinya panas mas. Nggak perlu mas ya. Nggak perlu. Percuma nanti energinya cuma jenengan yang diminta. Yang penting energi uang aja mas ya. Betul itu loh. Ngapain sih pengen ketemu pocong, pengen ketemu kuntilanak, itu nggak ada manfaatnya. Dia itu sebenarnya ngedeni, terus orang itu takut. Dalam keadaan takut dia ambil itu energi supaya dia sempurna secara energi dan dia bisa ke alam ruh gitu loh. Itu kan kayak ruh yang nyantol itu kan ruhnya orang mati yang hidup di dunia itu, penggaweane ngerasani jahat dan lain-lain, dia nggak bisa ke alam sana gitu.